Kita siapkan hati kita untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya puji-pujian yang telah kita naikkan telah menghantar kita untuk mempersiapkan hati kita menerima kebenaran firman-Nya. Pagi hari ini saya masih berbicara tentang seri Ruang Tunggu dan kita sampai kepada seri yang ke-24. Saya berharap Bapak Ibu tidak bosan untuk belajar menanti waktu-waktu yang Tuhan telah sediakan buat kita, menanti jawaban-jawaban doa yang kita naikkan kepada Tuhan, dan menanti semua yang terbaik dari takhta ilahi. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema ruang tunggu yang ke-24, bahwa Tuhan melihat sikap hati sebelum memberikan posisi. Mari kita melihat 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudaraku, inilah alasan kenapa kita diizinkan Tuhan untuk berada di ruang tunggu. Menanti waktunya Tuhan, menanti saatnya Tuhan itu tiba. Karena ada perbedaan cara Tuhan memandang seseorang dengan cara manusia melihat dirinya. Alkitab berkata dengan jelas bahwa bukan yang dilihat manusia, itu yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa yang ada di hati kita. Kalau dilihat secara lahiriah, kelihatannya sudah pas, kelihatannya sudah cocok, kelihatannya sudah pantas, ini sudah baik. Itu di depan, itu di luar. Tapi Tuhan melihat sampai kedalaman. Memang secara tampilan oke, casingnya baik, bungkusannya bagus, tapi hatinya belum siap. Itulah sebabnya apa yang nampak di luar ini tidak bisa menjadikan dasar, tidak bisa menjadikan alasan. Karena Tuhan tidak hanya melihat yang ada di luar, tetapi Tuhan melihat sampai yang ada di dalam. Manusia hanya mampu melihat hal-hal yang lahiriah, tetapi Tuhan melihat hal-hal yang batiniah. Oleh karena itu perbedaan cara pandang demikian inilah yang membuat kita harus bersedia berada di ruang tunggu. Manusia hanya mampu melihat tampilan, tetapi Tuhan mampu melihat sampai yang ada di dalam. Apa yang ditampilkan kadang-kadang berbeda dengan apa yang ada di dalam. Dari luar sih ramah, tapi siapa tahu yang depannya ramah, tapi hatinya pemarah. Kelihatannya sih senyum, tapi siapa tahu yang senyum justru menyimpan kebencian. Nah, saudara-saudaraku, inilah yang membuat kenapa kita harus di ruang tunggu. Karena memang Tuhan punya cara menilai yang berbeda. Tuhan menilai seseorang tidak sama dengan cara seseorang menilainya. Manusia melihat di depan mata, tetapi Tuhan melihat sampai kedalaman hatinya. Nah, inilah yang dialami oleh Samuel ketika diperintahkan Tuhan untuk memilih anak-anak Isai menggantikan Saul, raja pertama yang telah ditolak oleh Tuhan. Ketika dia pergi ke Bethlehem, maka dia ada di keluarga Isai. Maka dia meminta supaya anak-anaknya maju ke depan, memperlihatkan dirinya supaya diurapi untuk menjadi raja seperti yang Tuhan inginkan.
Lalu satu persatu anak-anak Isai maju di depan Samuel. Yang pertama tampil ke depan adalah Eliab. Ketika melihat secara figur ini gagah, dia tinggi, rupawan, dia tentara, badannya hebat. Dan Samuel berpikir ini orang yang dipilih Tuhan. Karena dari tampilan dia cocok jadi Raja Israel. Tepat pada waktu seperti yang dipilih pada waktu pemilihan raja pertama. Saul itu lebih tinggi dari semua orang Israel. Secara tampilan memang baik. Tetapi ketika Samuel melihat yang di luarnya, maka firman Tuhan berkata, jangan pandang perawakannya. Sebab bukan yang dilihat manusia, yang dilihat oleh Allah. Eliab lewat, lalu anak yang kedua Aminadab juga maju ke depan. Tetapi ini pun ditolak oleh Tuhan. Anak yang ketiga juga maju ke depan, Syama. Tapi ini pun ditolak oleh Tuhan. Satu persatu anak-anaknya maju ke depan. Tetapi tidak ada seorang pun yang dipilih oleh Tuhan. Lalu Samuel berkata, apakah cuma ini anakmu? Tidak adakah lagi anakmu yang lain? Dan Isai berkata, ada. Tapi dia masih kecil. Dia anak remaja. Dia mengembalakan domba di padang. Panggil dia. Saya akan mengurapi dia untuk menjadi raja. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya disuruh orang untuk memanggil seorang remaja yang bernama Daud. Dia pulang ke rumahnya dan kepada Daud Allah berkenan kepadanya dan memilihnya untuk menjadi pengganti Saul. Dalam 1 Samuel 16 ayat 12 dan 13 kita melihat firman Tuhan. 1 Samuel 16 ayat 12 dan 13. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia, perhatikan ini tampilannya Daud, sosoknya Daud. Ia kemerah-merahan. Beda dengan saya. Daud kemerah-merahan, saya kehitam-hitaman. Matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapi dia, sebab inilah dia. Ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memiliki kriteria tersendiri. Ia memilih raja yang berkenan di hatinya. Ia memilih Daud si bungsu. Yang tidak diperhitungkan. Yang tidak menjadi pilihan. Yang tidak terlihat oleh manusia. Tetapi itu justru yang dipilih oleh Tuhan. Kakak-kakaknya yang gagah. Para tentara. Tetapi Tuhan tidak memilihnya. Tuhan justru memilih Daud, anak yang masih kemerah-merahan, anak yang masih remaja. Dia bukan tentara, tetapi dia hanya seorang gembala domba. Tetapi itu yang dipilih oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak melihat yang di depan mata. Tuhan melihat sampai kedalaman hatinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Daud dipilih. Dan dia diurapi untuk menjadi raja kedua Israel. Tetapi kenyataannya Alkitab mengisahkan bahwa setelah Daud diurapi oleh Samuel, maka Daud tidak segera naik ke takhta. Daud dibiarkan untuk berada di ruang tunggu, menanti waktunya Tuhan. Bukankah secara keimamatan orang yang telah diurapi, dia sebetulnya punya hak, wewenang, otoritas untuk menjadi raja. Tetapi Tuhan tidak segera melantiknya untuk dia duduk di atas kursi kerajaan. Nah, kalau kita melihat para penafsir Alkitab, maka memperkirakan bahwa usia Daud pada waktu ia diurapi itu 17 tahun. Tidak ada catatan khusus. Tetapi kalau kita melihat dalam kitab Bilangan 1 ayat 2 dan 3. Maka di sana ada aturan bahwa untuk menjadi tentara. Maka seseorang minimal harus berusia 25
20 tahun. Yang belum 20 tahun tidak boleh jadi tentara. Itulah sebabnya kenapa Daud tidak jadi tentara. Karena umurnya belum 20 tahun. Dia belum siap untuk berperang. Dia lebih cocok jadi gembala. Itulah sebabnya dia tidak dipilih untuk menjadi tentara. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita berkaca dari apa yang dikatakan oleh para penafsir 17 dan kitab Bilangan 1 ayat 2 dan 3 di bawah 20 tahun. Maka kita akan melihat kapan Daud dilantik, kapan Daud menduduki takhta kerajaan Israel. 2 Samuel pasal yang kelima ayat yang keempat. Berkata demikian, Daud berumur 30 tahun. 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. Saat diurapi, penafsir bilang 17. Tapi saya percaya itu pasti di bawah 20 tahun. Karena ada beberapa yang berkata 15. Tetapi Alkitab memang tidak mencatat. Tapi yang jelas itu belum mencapai 20 tahun. Dia diurapi oleh Samuel untuk menggantikan Saul. Tetapi baru pada usia 30 tahun dia dilantik untuk menduduki takhta kerajaan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka Daud memiliki jeda waktu kira-kira saja antara 10 atau 13 tahun dia berada di ruang tunggu. Seharusnya setelah dilantik seperti Saul dia harus menduduki takhta kerajaan. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu. Tuhan lebih memilih Daud setelah diurapi, dikembalikan ke padang belantara. Dia harus berada di ruang tunggu selama 10 atau 13 tahun. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, mengapa Daud harus berada di ruang tunggu? Dia harus menunggu waktunya Tuhan itu datang. Dia harus menunggu saatnya Tuhan itu tiba. Sekali lagi, seperti yang kita pelajari tema kita pada hari ini, Daud harus berada di ruang tunggu sebab Tuhan melihat sikap hati sebelum memberikan posisi. Sekali lagi, sebab Tuhan melihat sikap hati sebelum memberikan posisi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah diurapi oleh Nabi Samuel, mungkin Daud berpikir, ini saatnya aku jadi raja. Tetapi ketika dia berkata ini saatnya, Tuhan bilang belum saatnya. Ketika dia merasa setelah diurapi, saat ini Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, nanti, bukan saat ini, nanti 30 tahun dia baru dilantik untuk menduduki takhta kerajaan. Saudara-saudaraku, kadang-kadang dalam kehidupan memang seperti itu. Kita berpikir telah tiba waktunya, tapi Tuhan berkata belum. Kita rasa saat ini, tapi Tuhan bisa berkata nanti. Kita berpikir sudah tiba waktunya, tapi Tuhan bisa berkata tunda. Kita dibiarkan ada di ruang tunggu. Karena Tuhan lebih memilih sikap hati. Percayalah untuk memberikan berkat tidak sulit buat Tuhan. Agar hidup kita diberkati tidak sulit bagi Tuhan untuk melakukannya. Tetapi Tuhan lebih berkonsentrasi kepada sikap hati kita. Kita dibiarkan menanti ada di ruang tunggu. Kita dibiarkan untuk menunggu begitu lama. Bukan Tuhan tidak tahu apa yang kita alami. Tapi Tuhan memilih untuk membentuk sikap hati kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bagi Tuhan, sikap hati ini lebih utama daripada sekedar berkat-berkat yang diberikannya. Langit dan bumi Tuhan punya. Kalau hanya ingin memberkati kita, tidak sulit buat Tuhan untuk memberikannya.
Dia berikan udara dengan bebas, kita hirup sepuas-puasnya. Dia berikan sinar matahari, kita nikmati sepuas-puasnya. Dia memberikan segala yang kita mau. Tetapi kadang-kadang Tuhan membiarkan kita menunggu. Karena Tuhan lebih fokus kepada sikap hati. Oleh sebab itu di pagi hari ini, mari kita selaraskan hati kita dengan keinginan Tuhan. Jangan hanya melihat apa yang di luar. Jangan hanya memperhatikan tampilan luar kita. Tetapi mari kita benahi manusia batiniah kita. Karena memang itulah yang Tuhan inginkan. Bahwa Tuhan lebih fokus kepada sikap hati daripada dia memberikan posisi. Mengapa Tuhan fokus kepada sikap hati? Saya ingin menyampaikan kepada saudara beberapa hal tentang hati. Yang pertama bahwa hati itu adalah penentu kehidupan. Amsal 4 ayat 23 ayat sangat terkenal. Pendeta muda Simon juga pernah mengangkat ayat ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa Tuhan fokus kepada hati? Karena kehidupan ini dipancarkan dari hati. Baik buruknya hidup kita itu tergantung dari hati kita. Kalau hati kita baik, maka yang memancar kepada kehidupan juga baik. Kalau hati kita buruk, maka kehidupan yang memancar menjadi buruk. Oleh sebab itu Tuhan lebih memilih membenahi sikap hati, mengutamakan sikap hati sebelum dia memberkati. Karena pancaran kehidupan itu tergantung sikap hati kita. Siapa yang bergembira hari ini? Karena hatimu gembira. Tapi siapa yang sedih hari ini? Karena hatimu sedang gundah gulana. Senang dan sedih itu bukan keadaan. Senang dan bahagia itu semua datangnya karena sikap hati kita. Bagaimana kondisi hati kita itu yang menentukan kehidupan. Kalau saudara ingin menikmati kehidupan yang baik, maka ubahlah hati kita. Kalau hati kita baik, maka hidup jadi baik. Tapi kalau hati kita buruk, maka apapun yang kita hadapi akan menjadi buruk. Hati itu mempengaruhi pikiran kita. Nah, pikiran kita itu akan mempengaruhi tindakan yang kita lakukan. Tindakan-tindakan yang kita kerjakan, itulah yang akan menghasilkan kehidupan. Jadi bagaimana hati kita, itu akan menentukan kehidupan yang kita nikmati. Merubah hati, berarti saudara sedang merubah kehidupan. Nah, banyak orang konsentrasinya di luar. Dia berupaya untuk merubah yang di luar. Tetapi tidak berusaha untuk merubah yang di dalam. Yang di luar berubah, tapi kehidupan tidak pernah berubah. Ada sebuah kisah. Ada seorang pengemis yang setiap hari dia ada di pinggir jalan. Bertahun-tahun itu yang dia lakukan. Hanya memohon belas kasihan dari kendaraan dan orang-orang yang lalu lalang. Apa yang didapatkan hanya cukup untuk makan sehari, bahkan kadang-kadang dia tidak mendapatkan apa-apa, harus bertahan dalam kelaparan dalam hari lepas hari yang dia hadapi. Suatu ketika dia mulai merenungkan dirinya, maka dia ingat, bukankah Tuhan itu besar, Tuhan berkuasa, Tuhan mampu memberkati anak-anaknya. Sehingga malam itu dalam keadaan kelaparan, dia berdoa. Dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberkatinya. Dan ketika dia berdoa, tidak terjadi apa-apa, kemudian dia tertidur di tempat yang sama. Dan ketika dia tertidur, tiba-tiba dia mendapat sebuah mimpi. Ada orang yang sepertinya berbicara kepadanya, "Hai Bapak, doamu telah didengar. Sekarang kumpulkan batu-batu yang ada di sekitarmu." Lalu dia pikir ngapain malam-malam ngumpulin batu. Tetapi karena harapan
untuk merubah kehidupan, maka dia kumpulkan batu-batu. Semampu dia kumpulkan. Dan apa yang terjadi? Batu-batu itu dikumpulkan dan di pagi harinya dia terkejut. Karena batu-batu yang dia kumpulkan itu berubah menjadi emas. Pertanyaannya, ketika batu ini berubah menjadi emas, apakah pengemis ini bahagia? Enggak. Waktu kemarin gak punya apa-apa dia sedih. Sekarang dia mendapat keajaiban. Batu yang dia kumpulkan berubah menjadi emas. Tapi dia makin sedih. Karena dia bingung kemana dia mau simpan emas. Sepanjang hari dia berjalan ke sana kemari. Untuk menyimpan emasnya. Karena dia takut akan ada orang jahat yang akan merampoknya. Dia tidak tahu di mana emas ini disimpan. Hari ke hari dia tidak makan dan akhirnya dia mengalami kematian karena kelaparan dengan memegang sebongkah emas. Saudara, itulah kehidupan. Bukan yang di luar yang perlu dirubah, tapi sikap hati kita. Karena ketika hati kita berubah, maka hidup ini berubah. Yang di luar bisa berubah, tetapi kalau hati kita nggak dirubah, maka kehidupan tidak akan pernah berubah. Berapa banyak orang yang dulu berjalan kaki dan dia berdoa, Tuhan berkati hidupku. Dan Tuhan memberkatinya. Sekarang tidak berjalan kaki, Tuhan beri dia sepeda. Tetapi ketika dia punya sepeda dan dia lihat orang, ada motor yang lewat dia, swing. Enak ya punya motor, nggak capek ngondel terus. Dia berdoa. Dan Tuhan beri, sepedanya diganti dengan sepeda motor. Pertanyaannya, ketika dia naik motor dan ada mobil lewatin dia, swing. Enak ya pakai mobil. Hujan gak kehujanan, panas gak kepanasan. Dia berdoa kepada Tuhan dan minta mobil. Itulah kehidupan. Yang di luar bisa berubah, tapi kalau hati kita tidak dirubah, maka kehidupan tidak berubah. Saudara akan terus bersungut-sungut, saudara akan terus merasa kurang, saudara akan terus kecewa dengan keadaan. Karena bukan yang di luar yang diubah, yang diubah itu harus yang ada di dalam. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, maka jangan hanya membawa diri, bawalah hati. Supaya hati kita berubah. Kita pulang dari gereja, hidup kita berubah. Karena kita tidak hanya membawa diri, duduk di gereja, dengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan. Tapi kita tidak pernah membawa hati kita. Loh Pak, hatinya kan ada di dalam Pak. Tapi hati kita kadang-kadang tertutup. Kita hanya mendengarnya saja. Oleh sebab itu bawalah diri, tapi jangan lupa bawalah hati. Persembahkan hati buat Tuhan. Supaya kalau hati kita berubah, maka hidup kita juga akan berubah. Jangan hanya pikiran saja yang diisi. Tetapi hati kita harus terus diperbarui dari hari ke hari. Berapa banyak orang punya pengetahuan banyak tentang firman. Tapi hidupnya tidak mengalami perubahan. Karena memang hatinya tidak diperbarui. Saya berharap dan berdoa. Kiranya setiap kita, orang-orang percaya. Kalau setiap minggu kita datang ke gereja. Mari kita perbarui hati. Kalau hatimu baru, maka hidup pun akan baru. Merubah hati, itu berarti saudara sedang merubah kehidupan. Kalau saudara merubah kehidupan, maka saudara sedang merubah masa depan. Semuanya itu dimulai dari hati kita. Itulah sebabnya Tuhan tidak segera melantik Daud untuk duduk di atas tahta. Tuhan kembalikan ke padang belantara. Tuhan biarkan dia tetap menjadi anak gembala. Karena Tuhan sedang membentuk hatinya. Oleh itu jangan kecewa dengan Tuhan. Kalau doa-doamu belum dijawab oleh Tuhan. Kalau permohonan-permohonanmu belum dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan masih membiarkan kita menunggu. Sebab Tuhan sedang memproses hatimu. Yakobus berkata, kamu berdoa dan kamu tidak mendapatkan apa-apa. Sebab apa yang kamu inginkan, apa yang kamu doakan
hanya untuk memuaskan dirimu. Sikap hatilah yang menentukan. Apakah sikap hati kita berkenan kepada Tuhan atau tidak. Itu yang menentukan jawaban-jawaban dari Tuhan. Yang kedua, saudaraku, kenapa sikap hati itu menjadi penting buat Tuhan? Perhatikan, kepandaian, keahlian, skill, kecakapan bisa membawa kita menuju puncak kesuksesan. Tetapi sikap hati yang mempertahankan. Kepandaian yang kita miliki bisa mengantar kita kepada keberhasilan, kepada kesuksesan. Skill yang kita miliki bisa mendorong kita untuk terus melaju ke atas. Kepandaian segala sesuatu yang kita miliki bisa mengantar kita di puncak. Tetapi untuk bertahan, duduk di puncak kesuksesan, sikap hatilah yang menentukan. Banyak orang jatuh dari ketinggian, bukan kurangnya kepandaian, bukan kurangnya pengalaman, bukan kurangnya skill, tapi buruknya sikap hati yang dimiliki. Oleh sebab itu sikap hati ini menjadi penting. Allah tidak segera melantik Daud untuk duduk di taktanya. Karena pengurapan itu bisa membawa Daud untuk menduduki takhta kerajaan. Tetapi Tuhan tetap meninggalkan dia di padang belantara menanti waktunya Tuhan. Sikap hati kita ini yang menentukan untuk kita bertahan di puncak kesuksesan. Kalau sudah melihat berita hari-hari ini, berapa banyak pejabat-pejabat jatuh hari ini. Karena apa? Sikap hatinya. Sudah diberkati tapi merasa masih kurang. Sudah dilimpahi dengan kekayaan tapi merasa masih kurang. Terus dan berapa banyak hari-hari ini kita juga melihat. Ada banyak usaha-usaha yang hancur. Bukan karena kurang modal, bukan karena kurang kepandaian. Tetapi karena sikap hati yang tidak baik. Saudaraku, saya tulis demikian. Bisa dibuka selanjutnya. Pengurapan dapat mengerjakan keajaiban dalam diri seseorang secara spontan. Tetapi sikap hati yang membuatnya bertahan. Sekali lagi, pengurapan dapat mengerjakan keajaiban dalam diri seseorang secara spontan. Tapi sikap hati yang membuatnya bertahan. Berapa banyak kita yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Daud diurapi oleh Tuhan. Tapi hanya sikap hatinya yang mempertahankan pengurapan itu tinggal dalam dirinya. Hari Kamis nanti kita akan beribadah memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Dan setelah itu kita akan berdoa sepanjang 10 hari. Memperingati dan menanti janji Bapa turunnya Roh Kudus. Dari tahun ke tahun kita selalu berdoa, minta pengurapan, minta pewahyuan, minta kuasa Roh Kudus. Kita mencari kepenuhan. Tapi pertanyaannya, masihkah itu ada dalam diri kita? Pengurapan membuat hal-hal yang ajaib bisa terjadi. Oleh karena pengurapan maka mujizat dinyatakan. Oleh karena pengurapan maka kuasa-kuasa Tuhan itu dibuktikan dalam diri orang percaya. Secara spontan sudah menjadi berapi-api. Secara spontan sudah punya pemberanian. Karena pengurapan Roh Kudus. Tapi sekali lagi hanya sikap hatilah yang membuat pengurapan itu bertahan. Oleh sebab itu sikap hati ini menjadi penting. Satu ayat Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata demikian. Amsal 13 ayat yang ke-5. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya. Tetapi kefasikan. Salah ya. Ayat yang ke-6 mungkin. Yang di slide tadi yang di atasnya ya. Ya, ayat 6. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Cuma kebenaran yang akan menjaga jalan hidup kita.
Dan kebenaran itulah ada di hati kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebab itu pada pagi hari ini, mari kita periksa sikap hati kita. Mari kita periksa bagaimana sikap hati kita pada hari-hari ini. Yang mempertahankan kedudukan dan kesuksesan, itu hanya sikap hati kita. Yang ketiga, perhatikan. Kedudukan memberi kita posisi yang tinggi, tetapi hanya sikap hati yang membuat kita dihormati. Kedudukan memberi kita posisi yang tinggi. Semakin tinggi kedudukan kita, maka posisinya akan semakin tinggi. Kalau RT mah kecil, RW akan lebih besar, lurah lebih besar lagi, camat lebih tinggi lagi, bupati lebih tinggi lagi, sampai kepada presiden lebih tinggi lagi. Tetapi percayalah bahwa hanya sikap hati yang memberikan kita kehormatan. Bukan karena posisi kita dihormati, tetapi sikap hatilah yang menentukan kehormatan itu kita miliki. Ada banyak orang punya posisi, tetapi tidak semua orang yang punya posisi itu selalu dihormati. Bahkan kadang-kadang orang tidak punya kedudukan, orang tidak punya jabatan, tetapi orang menaruh hormat kepadanya. Bukan karena kedudukan, bukan karena jabatan, tetapi karena dia punya sikap hati yang baik. Oleh sebab itu saudaraku, kenapa Tuhan tidak segera mengantar Daud untuk naik ke atas takhta? Tuhan lebih mendahulukan untuk membenahi sikap hatinya. Karena kehormatan datang bukan karena kedudukan. Kehormatan itu datang karena sikap hati yang kita miliki. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita seperti ini. Matius 20 ayat 26 sampai 27. Firman Tuhan berkata demikian. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Menjadi seorang pelayan, menjadi seorang hamba, ini bukan berbicara tentang posisi, ini bukan berbicara tentang kedudukan, ini juga bukan berbicara tentang jabatan. Seorang pelayan, seorang hamba, itu berbicara tentang sikap hati. Orang-orang yang ingin dihormati, maka Yesus berkata, engkau yang pengen mempunyai kedudukan yang tinggi, maka engkau harus menjadi pelayan. Artinya bahwa kehormatan itu datang dari pelayanan yang kita kerjakan. Semakin banyak pelayanan kita berikan, maka semakin banyak kehormatan yang kita dapatkan. Bukan karena posisi, bukan karena kedudukan, bukan karena jabatan, tetapi karena pelayanan yang kita tunjukkan. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apapun posisi jabatan yang sedang kita emban pada hari-hari ini, maka biarlah kita menyadari bukan kedudukan yang memberikan kehormatan, tetapi pelayanan yang kita berikan. Saudara yang menjadi pimpinan-pimpinan di perusahaan, pimpinan-pimpinan di tempat kerja, bahkan dimanapun saja, termasuk kami para hamba-hamba Tuhan sebagai pemimpin umat di tempat ini, maka bukan kedudukan yang kami kejar, kami harus bisa memberikan pelayanan. Sebab hanya pelayananlah yang akan melahirkan kehormatan. Kalau kita punya posisi yang tinggi, tidak mau melayani, maka orang tidak pernah menghargai. Orang justru memaki-maki. Pimpinan kok model seperti itu. Ketua kok caranya seperti itu. Arogan, menang sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sebab itu mari kita belajar seperti Tuhan Yesus. Kedudukan jabatan boleh tinggi, tetapi sikap hati harus tetap rendah. Yaitu menjadi pelayan. Sadarilah kita menjadi besar bukan karena posisi. Kita menjadi besar karena melayani. Kalau usaha saudara mau menjadi besar, maka utamakan pelayanan. Organisasi saudara mau menjadi besar, maka utamakanlah pelayanan.
Hari-hari ini gereja sedang mengadakan Mahanaim Care. Itu merupakan satu bentuk pelayanan yang kami berikan kepada umat. Kami mengunjungi, kami melihat langsung keadaan saudara. Kami menanyai keadaan saudara. Dan kami mendoakan apa yang bisa kami lakukan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kami memang bukan sempurna. Tetapi kami ingin hidup ini menjadi berguna dalam pelayanan di GBDI Mahanaim. Sebab itu saya mendorong untuk setiap saudara. Bahwa kebesaran bukan karena kedudukan dan jabatan. Kebesaran itu kita dapatkan karena pelayanan. Seorang pemimpin berhak untuk memimpin sejauh dia bersedia untuk melayani. Kalau saudara benar-benar pemimpin, maka pemimpin itu hanya punya hak untuk memimpin sejauh dia bersedia untuk melayani. Orang mungkin gak punya kedudukan, orang mungkin gak punya jabatan, tetapi karena dia bersedia untuk melayani, maka orang yang melayani inilah yang kadang-kadang banyak diikuti oleh orang. Tapi pemimpin yang tidak mau melayani, dia akan dijauhi. Ini tahun politik. Ya, saudara bisa melihat bagaimana hari-hari ini politik sudah mulai memanas. Orang-orang sudah mulai mendeklarasikan untuk menjadi calon presiden. Tapi saya mau tunjukkan kepada saudara, maka pilihlah pemimpin yang mau melayani. Presiden Jokowi telah memberikan keteladanan bagaimana kepemimpinan dijalankan sebagai seorang pelayan. Dicaci, dimaki, dia tetap diam. Dihina, dia tetap diam saja. Yang dia lakukan hanya melayani. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Tuhan membentuk sikap hatinya Daud. Diurapi pada usia 17 tahun, tetapi dilantik pada usia 30 tahun. Saudaraku, sikap hati seperti apa yang Tuhan inginkan dari Daud? Yang pertama, ini yang Tuhan bentuk ketika Daud ada di ruang tunggu. Bahwa Tuhan sedang mencari seorang raja yang berhati gembala dan bukan penguasa. Kenapa ketika diurapi Tuhan tidak melantiknya? Tuhan membiarkan Daud kembali ke padang belantara. Hidup bersama kambing domba yang digembalakan. Sebab inilah tujuannya Tuhan. Bahwa Tuhan sedang mencari seorang raja yang memiliki hati gembala dan bukan seorang penguasa. Allah sudah menolak raja yang pertama. Dia bukan seorang gembala. Dia tidak taat. Dia tidak tunduk kepada Tuhan. Dia menjadi penguasa atas Israel. Dan Tuhan menolaknya. Dan Tuhan tidak mau gagal untuk kedua kalinya. Tuhan memilih orang yang berkenan kepadanya. Yaitu raja yang punya hati seorang gembala. Raja yang bukan menjadi penguasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Daud dikembalikan ke padang belantara. Dari mana kita tahu bahwa Daud kembali di padang belantara? Dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Jadi ternyata memang benar Daud kembali lagi menjadi gembala. Ketika Saul diganggu roh jahat dan diberitakan orang bahwa Daud bisa bernyanyi, bisa menghibur sehingga Saul menjadi senang, maka dipanggillah Daud dan posisinya dia ada pada kambing domba itu. Hanya dengan tinggal bersama domba-domba, hari lepas hari hidup bersama domba, maka Daud bisa merasakan, memaknai, mengerti bagaimana menjadi gembala yang baik. Hanya di padang belantara siang dan malam dia bersama dengan dombanya, maka dia akan bisa bertumbuh menjadi seorang pemimpin yang memiliki hati seorang gembala. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Padang belantara adalah ruang tunggu bagi Daud sebelum dia menduduki takhta kerajaan Israel. Tuhan membiarkan Daud menunggu karena hatinya sedang dibentuk untuk menjadi seorang raja yang memiliki hati gembala. Dia mengerti
pengalaman-pengalaman hidupnya ketika dia mengembalakan domba. Itu yang membentuk hatinya bagaimana menjadi pemimpin yang benar-benar memiliki hati seorang gembala. Kami bersyukur di tempat ini, kami dididik dengan pribadi seorang gembala yang terus menurunkan jiwa penggembalaan bagi kami. Sekali lagi, mungkin ada banyak kekurangan yang kami lakukan, tetapi ini yang terus kami upayakan. Benar-benar menjadi hamba Tuhan yang berhati gembala. Bagi Allah, Daud harus jadi gembala dan bukan sekedar raja. Apa bedanya raja dan gembala? Raja adalah penguasa, gembala adalah penjaga kawanan domba. Israel harus dipelihara, Israel harus dijaga, Israel harus dikembalakan. Itulah sebabnya Daud tidak boleh bertumbuh dengan hati sebagai penguasa. Daud harus dibentuk hatinya dengan hati seorang penjaga domba. Dan dia paham. Dia tahu persis kapan waktunya domba harus digiring. Untuk diberikan makanan, diberikan minuman. Dia tahu persis bagaimana memperlakukan domba-domba yang nakal. Bagaimana dia memperlakukan domba-domba yang baik. Dia tahu persis karena memang hari lepas hari dia hidup bersama kambing dombanya. Ketika dia berdiri dan menjadi gembala Israel, dia tahu bagaimana mengambil keputusan yang bijak. Bagaimana cara mendidik yang nakal. Bagaimana cara membenahi yang salah. Dan bagaimana cara menghormati yang berkelakuan. Raja itu mencari kekuasaan. Gembala memberikan pelayanan. Raja hanya memperbesar kekuasaannya. Dia akan terus ekspansi ke wilayah-wilayah lain. Dia akan berperang untuk meraih kekuasaan. Dia akan menindas demi kekuasaan. Tetapi seorang gembala, dia memberikan pelayanan. Raja mempertahankan posisi. Gembala membangun relasi. Rakyat kenal kepada rajanya. Tapi belum tentu raja kenal kepada rakyatnya. Karena memang antara rakyat dan raja kadang-kadang tidak ada relasi, tidak ada hubungan. Tapi seorang gembala, dia membangun relasi, dia membangun kedekatan. Oleh karena itu kami terus berupaya bagaimana kami mendekatkan diri kepada jemaat. Supaya kami bisa memahami setiap nafas saudara, kami mengerti ini lagi susah, ini lagi sulit, ini lagi mengalami banyak tantangan. Saudara, kita harus doakan kami supaya benar-benar kami bisa menggembalakan saudara dengan baik. Doakan Bapak dan Ibu gembala, tanggung jawabnya sangat besar. Tapi saya percaya bahwa doa-doa saudara akan menolong kita untuk benar-benar menjadi pemimpin yang berhati gembala. Raja mengorbankan rakyat demi keselamatan dirinya. Gembala mengorbankan dirinya demi keselamatan dombanya. Kita bersyukur kita punya gembala yang agung. Dia yang mengorbankan dirinya buat keselamatan kita. Raja tinggal di istana, gembala tinggal bersama dombanya. Raja lari karena ancaman, gembala memberi perlindungan. Ini yang Tuhan inginkan dari Daud. Daud benar-benar harus menjadi raja yang punya hati gembala. Dia tidak lari ketika tantangan datang. Dia tidak pergi ketika ancaman datang. Dia melindungi domba-dombanya. Dia mempertahankan kehidupan domba-dombanya. Bahkan dia rela mengorbankan dirinya demi keselamatan domba-dombanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya akan akhiri dengan sebuah ayat. Dalam kitab Mazmur pasal yang ke-13 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku?
Daud manusia biasa, sama seperti kita. Ketika dia diurapi dan tidak segera dilantik, dia mengalami banyak hal-hal yang buruk. Dia mengalami ancaman, dia mengalami kesulitan, dia akan dibunuh, dia dikejar-kejar. Dan dia berseru kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Kau lupakan aku terus menerus. Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Bapak Ibu, barangkali hari-hari ini saudara juga berteriak yang sama. Tuhan, berapa lama lagi? Kenapa doa-doaku belum dijawab? Kenapa keluargaku belum dipulihkan? Kenapa pekerjaanku belum juga dipulihkan? Sakitku belum disembuhkan. Percayalah, ketika Tuhan sedang memproses hati kita. Ketika hati kita siap, maka Tuhan akan melawat kita. Sebab itu bertahanlah, tinggallah di ruang tunggu, sabarlah. Berikan hatimu kepada Tuhan. Tuhan, ini hatiku, proses hatiku, supaya hatiku berkenan kepadamu. Tuhan memberkati.